Luas dan batas teritorial letak Indonesia. Satu, letak astronomis. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis Indonesia yang pertama yaitu iklimnya tropis dan mendapat penyinaran matahari sepanjang waktu, mempunyai 2 musim, memiliki tinggi zona waktu, dan tingginya curah hujan. 2. Letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak letak geografis Indonesia yaitu Indonesia berada di posisi silang karena keragaman flora dan fauna, keberagaman budaya, dan lain-lain. Letak geologis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng yaitu lempeng Australia, Pasifik, dan Eurasia, serta dilalui 2 jalur pegunungan yaitu pegunungan Himalaya dan pegunungan Mediterania. Dampak letak geologis Indonesia adalah banyak gunung api aktif dan rawan bencana alam seperti gempa bumi dan lain-lain. Luas wilayah Indonesia. Jumlah pulau Indonesia sekitar 1508 pulau, di mana 5.700 pulau memiliki nama termasuk 337 nama pulau di sungai. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922 km persegi, sedangkan luas perairannya mencapai 3.257 km persegi. C. Batas teritorial Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Indonesia menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda akhirnya mendapatkan pengakuan dunia pada tahun 1982 ketika diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Di dalamnya terdapat 1. Perairan Nusantara adalah wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau lain. 2. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar dari pulau-pulau Indonesia. 3. Batas landas kontinen adalah kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 mil di bawah permukaan laut. 4. Batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. D. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas laut Indonesia berbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. 2. Batas darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. 2. Kondisi wilayah Indonesia. Potensi pertambangan. Potensi bahan galian seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, dan seng tersebar di berbagai pulau Indonesia, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Potensi pertanian. Total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar are, terbagi atas 123 juta hektar are. 64,6% merupakan kawasan budidaya dan 67 hektar are, sisanya 35,4% merupakan kawasan lindung. Kondisi wilayah perairan Indonesia. Pada zaman geologi, Indonesia bagian barat menjadi satu dengan benua Asia, sedangkan bagian timur menjadi satu dengan benua Australia. Setelah zaman es berakhir, bagian daratan berubah menjadi laut dangkal seperti Laut Selat yang terdapat di dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. 3. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Posisi silang. Indonesia berada di posisi silang persimpangan jalur perdagangan dunia. Panah hijau, jalur lintasnya dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Sedangkan panah biru dari benua Asia ke benua Australia dan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu jalur perdagangan dunia. Yang pertama ada jalur sutra kuno. Sebelumnya apa sih jalur sutra itu? Jadi jalur sutra adalah nama jalur perdagangan darat yang diberikan oleh von Richthofen
pada abad ke-18 Masehi yang menghubungkan antara Cina dan Eropa. Sutra adalah barang impor yang sangat bernilai dan mahal harganya bagi Kekaisaran Romawi. Rute jalur sutra kuno dimulai dari Tiongkok, lalu ke Asia Tengah, lalu ke India Utara, sampai ke Kekaisaran Romawi. Lalu yang kedua adalah jalur sutra modern pada abad ke-21. Jalur sutra modern adalah pengulangan dari jalur sutra kuno. Gagasan tersebut dicetuskan oleh negara Tiongkok. Dewasa ini, Tiongkok ingin menghidupkan kembali jalur sutra modern dengan mengusulkan pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim pada abad ke-21. Kedua gagasan ini kemudian digabungkan menjadi satu dengan nama satu sabuk dan satu jalur. Jalur tersebut merupakan rute perdagangan dimulai dari Asia Tengah hingga ke Eropa dan Afrika, lalu dimulai dari Asia Tenggara hingga ke Jazirah Arab. Yang ketiga adalah jaringan pelayaran Nusantara kuno. Jaringan pelayaran kuno di Nusantara adalah jaringan para pencari rempah-rempah di Indonesia yang berasal dari Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Jaringan ini ingin mencari rempah-rempah di Indonesia karena kualitasnya yang tak tertandingi. Jaringan ini berasal dari India, Arab, dan beberapa wilayah di Eropa. Yang keempat adalah jaringan pelayaran Nusantara modern. Kejayaan kemaritiman wilayah Nusantara dapat mengintegrasikan beberapa wilayah di Nusantara melalui kegiatan perdagangan antar wilayah. Untuk memperlancar hal tersebut, maka pemerintah mengembangkan pendulum Nusantara atau tol laut. Tol laut itu apa sih? Jadi, tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari wilayah Indonesia dari barat ke timur Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir adalah poros maritim dunia. Ada dua aspek yang mendukung program ini, yaitu letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra yang dilalui oleh jalur utama perdagangan, yaitu Sea Lanes of Trade atau slot internasional. Letak yang strategis ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi dan keuntungan politik.